Kalau bapak-bapak ngantri nggak ada suaranya, diem gitu. Begitu jalan, jalan. Tapi kalau ibu-ibu, masya Allah, sambil mau antri itu ngoceh, entah itu ngoceh sambal goreng, entah lempah kuning, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidu dan menambah siapa Nabi ini 2 rakaat aidon lagi ba'daha setelah sholat zuhur. 5 dasarnya karena hadis rawahu yang meriwayatkannya khamsatu imam 5 wa sahhahahu dan mensahihkannya Turmudi Imam Turmudi an Ummi Habibah dari Ummi Habibah, ini juga istrinya Nabi radhiyallahu anha qalat berkata, siapa Ummu Habibah, nanti punya anak namanya Ummu Habibah. Sami itu saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, man sholat siapa sholat 4 rakaatin 4 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur wa arba'an dan 4 rakaat ba'da setelah zuhur, haramahu maka mengharamkan dirinya siapa Allah alan nari atas api neraka. Yang biasa sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur haram masuk neraka. Ringan tiketnya. Masuk neraka. Nggak usah kebanyakan puasa, cukup qobliyah ba'diyah zuhur. Tapi justru ini alasannya yang banyak kami lagi digubuk ya Pak, kami lagi macul ya Pak, kami lagi ini malah banyak ditinggalkan orang. Wal Jum'atu adapun Jum'atan itu kadzuhri seperti sholat zuhur bima marra pada keterangan yang lewat. Di anha karena sesungguhnya Jum'ah itu badalun ganti anha dari zuhur. Walima dan karena hadis rawahu yang meriwayatkannya Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Maksudnya apa kaitan sholat sunat? Karena Jumatan itu hukumnya pengganti zuhur, berarti ada juga qobliyah Jum'ah, ada juga ba'diyah Jum'ah. Kamu tadi sholat Jumatan qobliyah apa enggak? Lah sholat Jumatan nunggu sudah khutbah baru kitik-kitik datang. Itu catatannya malaikat sudah ditutup. Gitu. Malaikat nyatet itu dari awal berangkat baru baca Quran itu tulis. Yang datang sendiri, nah ini pahalanya kurban unta. Nanti datang yang kedua sudah mulai mendekati masuk waktu. Tulis, ini sama dengan korban sapi. Begitu sudah azan baru datang, tulis sama dengan korban kambing. Begitu habis sholat sunat, khotib sudah naik mimbar, malaikat libur ditutup. Kamu baru itik-itik datang daftar malaikat, nggak di teloa, nggak di teloa. Sudah nggak dapat apa-apa. Sudah ditutup bukunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla apabila salat siapa hadukum salah satu darimu al-jumu'ata, boleh dibaca al-jum'ata, boleh al-jumu'ata. Dua qaul. Kamu sholat Jumat, apabila kamu datang mau sholat Jumat, fal yusolli maka sholatlah ba'da setelah sholat Jumat arba'an 4 rakaat. Nah, sudah datangnya khutbah baru datang. Begitu Jumatan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, pulang paling duluan. Ini enggak dapat apa-apa. Warawat dan meriwayatkan Turmudi Imam Turmudi Ana bin Mas'udin sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana ada siapa Ibnu Mas'ud
Itu yusalli salat siapa Ibnu Mas'ud qabla Jum'ati sebelum salat Jum'ah. Salat sunat arba'an 4 rakaat wa ba'da dan setelah salat Jum'ah arba'an 4 rakaat. Wa zahiru adapun yang jelas annahu sesungguhnya salat sunat 4 rakaat itu tauqifun. Itu tauqifun ajaran Nabi. Bahasanya orang sekarang sunnah Nabi. Ai ilmuhu ai allamahu yakni mengajarkan apa keliru? Ai ilmu yakni pengetahuannya Ibnu Mas'ud itu min fi'lin Nabi dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1175 rawahu karena hadis yang meriwayatkannya Turmudi Imam Turmudi wa hasanahu dan menganggap bagus hadis. Ani Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi rahimah mengasihi siapa Allah imro'an seseorang sholat yang mau sholat siapa imro'an qablal asri sebelum asar arba'an 4 rakaat. Orang yang istiqomah qobliyah asri 4 rakaat dirahmati oleh Allah. Wa yusalliha dan salat 4 rakaat wa yusalliha dan salat siapa imro'ah 4 rakaat rakaataini tapi hitungannya 2 rakaat 4 rakaat itu enggak langsung enggak tapi 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Makanya kayak kita ini kalau habis isya disebut sholat tarwih. Tarawih jamaknya, tarwih mufradnya. Artinya apa tarwih? Tarwih itu istirahat. Jadi sholat setiap 2 rakaat ada istirahat salam. Ini sholat tarawih cuma 11, dirangkep 4 kali rakaat baru 1 salam. Itu diskonnya kebanyakan. Itu enggak 50% lagi, 75% itu. Sholat tarawih 8 rakaat sekaligus 1 salam. Habis itu witir 3 rakaat 1 salam. Jadi salamnya cuma 2 kali. Itu diskon 90%. Kebangetan. Jadi kalau ngajak tarawih suruh jadi imam nanti, Pak silakan jadi imam. Pak, ini saya tarawih ngimamin yang diskon apa tidak? Yang tidak diskon berarti 20 rakaat. 21 rakaat. Yang diskon Pak, diskon yang mau berapa persen? 50% apa 75%? Memang kamu kelasnya kan kelas diskon, makanya jadi miskin terus. Kalau orang seneng yang nggak diskon berarti orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak sekali-kali minta terus. Malah kalau ngintip apa enggak ada mending enggak tarawih. 5 karena hadis rawahu riwayatkan yang Imam Turmudi wa ghairuhu dan lainnya. An Aliin dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yusalli salat sunat siapa Nabi qabla asri sebelum asar. 4 rakaatin 4 rakaat. Yafsilu tapi Nabi memisah dengan memisah bainahuma antara 4 bitaslim dengan 1 salam. Berarti dipisah 4 itu 2 rakaat 1 salam. 118. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari wa Musliman Ibni Umar radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Umar hafidtu saya apal minan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu saya menjaga minan Nabi dari ajaran Nabi. Menjaga asra rakaatin 10 rakaat. 10 rakaat itu mana saja? Rakaataini 2 rakaat qabla dzuhri sebelum zuhur. Wa rakaataini dan 2 rakaat ba'da setelah zuhur. Wa rakaataini dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib.
fi baitihi di rumahnya Nabi. Wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal isya setelah isya fi baitihi di rumahnya. Wa raka'ataini dan 2 rakaat qabla sholatis subhi sebelum sholat subuh. Kalau hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, Nabi sholat rawatibnya semua sama. 2 rakaat, 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 2 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat. Qobliyah asar 2, ba'da asar nggak ada, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Ini yang umum dijalankan orang. Orang sekarang 4 rakaat sudah muales. Kanat apa? Kanat sa'atan la yudkhulu. Kanat ada apa sa'ah? Sa'ah itu waktu itu. Saat waktu itu maksudnya waktu sholat sunat itu saatan waktu. La yudkhulu yang tidak dimasuki apa ada Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam via di dalam sa'ah. Wa dhi raqatul asyru dan ini rakaat 10 al-mazkuratu yang disebut biadal hadis dalam hadis ini itu akadu lebih kuat min ghairiha daripada yang lainnya. Ternyata yang 10 inilah yang paling kuat dilaksanakan oleh manusia. Ya ada yang 4 rakaat ada, tapi jarang-jarang. Wadalla dan menunjukkan ala saniyatin atas ala saniyati ghairiha atas kesunatan lainnya. Apa mahadis dzukira yang akan yang disebut minal atilati dari dalil-dalil. Wa yustahabu dan disunatkan ayusolli apabila sholat siapa man itu orang. Sholat rakaat ini 2 rakaat khafifataini yang cepat. Qabla sholatil maghribi sebelum sholat maghrib. Loh, ini ada kill ya. Maka kalau ada orang sholat sebelum maghrib 2 rakaat jangan kamu marahi. Tapi syaratnya harus cepat. Soalnya kemarin dihitung waktu maghrib cuma berapa menit? 25. Sekitar 25 menit. Gitu. Ini kalau kita sholat sunat cukup apa enggak? Begitu masalahnya. Jadi sebenarnya ada yang mensunahkan, memperbolehkan itu. Dasarnya apa? 5 rawahu karena hadis yang meriwayatkannya Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun, Imam Muslim. Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala berkata, "Kunna sesungguhnya kami itu bil Madinah di kota Madinah. Fa idza adzana maka ketika azan siapa al muadzinu tukang azan li salatil maghribi untuk salat maghrib ibtadaru maka cepat-cepat siapa jamaah as-sawaria di belakang tiang-tiang masjid. Sawar itu jamak dari syariah. Syariah itu tiang masjid kayak ini. Ketika adzan selesai, cepat-cepat pada di belakang tiang. Ngapain? Fayarkauna lalu mereka sholat rakaataini 2 rakaat. Rakaataini 2 rakaat. Rupanya mereka sholat sunat 2 rakaat. Hatta innal ghoriba sehingga sesungguhnya yang jarang itu yang jarang layat khulu yaitu ketika masuk al masjid Fayasibu lalu menghitung-hitung ana sholata sungguhnya sholat itu qad suliat benar-benar telah dilakukan apa sholat Mingkas rotiman karena banyaknya orang yusolihima yang sholat rokaatain. Malah yang jarang sering lupa ketika masuk masjid orang sunat tahiyatul masjid. Zaman itu, jadi zaman yang disaksikan oleh siapa tadi itu Anas di masjid yang beliau ada dengan Nabi di Madinah itu waktu itu malah orang tahiyatul masjid jarang. Tapi kalau qobliyah maghrib malah banyak. Jadi jangan sampai berantem ya. Atau
Qobliyah maghrib nggak ada, ini nggak umum, salah. Nah, boleh saja asal cepat-cepat. Ibtadarus sawaria maknanya ibtadarus sawaria jam'u sariyatin, yakni jamaknya sariyah. Wahia yaitu ad-da'amah, cagak atau tiang-tiang. Allati yurfa'u yang dipasang apa alaiha da'amah. Wa ghairuha dan lainnya da'amah as-sakfu. As-sakfu ini dak, dak atau juga bisa bermakna dak. Waktu sama dan disebut ustuanah, disebut ustuanah. Bahasa Arabnya macam-macam, ada nyebut da'amah, ada sawari, ada ustuanah. Wabtadaruha dan segera tasaru'u yakni cepat-cepat sapa sahabat untuk sholat ilaiha kepada sholat. Wa waqafa dan berdiri siapa kullu wahidin ilaiha, keliru. Ilaiha kepada sawari atau da'amah. Wa waqafa dan berdiri wa ghairu waqafa siapa kullu wahidin setiap salah satu orang khalfa wahidatin di belakang cagak atau tiang minha dari sawari. Ngapain? Rok'ataini yaitu sholat 2 rakaat. Kullu wahidin yakni setiap satu orang itu yusolli sholat rok'ataini 2 rakaat. La yazidu tidak menambah alaiha atas rok'atain. Ya cuma 2 rakaat tapi jangan nambah-nambah, waktunya nanti tidak cukup, maghrib mepet. Wa kaunuhuma adanya 2 rakaataini itu khafifataini ringan, la yadilu yakni tidak panjang-panjang loh salatnya, tapi yang cepat. Fima di dalam rakaataini tidak memanjangkan al-qiraat bacaannya. Wa yustaqabu dan disunahkan aidon juga ayusolli apabila sholat siapa man rakaataini 2 rakaat khafifataini yang ringan qabla sholatil isya sebelum sholat isya. Padahal kalau Imam Syafi'i tadi kan nggak ada qobliyah isya, tapi di hadis Nabi rupanya ada juga Nabi pernah melakukan qobliyah isya. Jadi kalau nanti kamu berdebat, hati-hati. Kalau Imam Syafi'i sholat rawatib itu cuma qabla subuh, ya, qabla zuhur, ba'diyah zuhur, terus ba'dal maghrib, qobliyah asar, terus ba'dal maghrib, ba'dal isya. Itu asli keterangan Imam Syafi'i. Tapi kemudian ada juga ulama di bawah Syafi'i yang mensunahkan sholat sunat qobliyah maghrib dan juga qobliyah isya. Dan itu ada hadisnya juga, tapi syaratnya yang cepat-cepat itu. 2 azan itu maksudnya apa? Azan dan qomat. Sholatun ada sholat sunnah loh. Jadi setiap habis azan mau qomat itu di sela-selanya boleh disunahkan sholat sunnah. Baina kulli adzana ini antara setiap 2 adzan itu sholatun ada sholat sunnah sampai diulang oleh Nabi. Sumaqala kemudian bersabda siapa Nabi fisari sati ulangan yang ketiga sampai 3 kali. Tambahnya apa? Liman sya'a. Liman bagi orang, sya'a yang mau. Nah, tapi itu bagi yang mau saja, yang nggak mau ya jangan dipaksa. Adzana ini yang dimaksud adzana ini itu apa? Al-adzan wal iqamah yaitu adzan dan qomat. Li hadis Ibnu Umar dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu as-sabiq yang telah lalu. Rawahu walima dan karena hadis rawahu yang meriwayatkannya siapa? Muslim. Imam Muslim anhu dari Ibnu Umar aidon juga. Qala berkata siapa Ibnu Umar. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
al-witru, sholat witir, itu rakaatun minimal 1 rakaat min akhiril laili, dari akhirnya malam. Witir itu yang paling bagus malam hampir subuh, itu paling bagus. Kalau bisa. Kalau enggak bisa ya tadi ngikut kayak rawatib tadi, habis isya 2 rakaat ditambah 1 witir. Yang jelek yang enggak pernah witir. Wahada, dan ini witir itu aqallul witri, witir paling sedikit. Wa ausatuhu, tengah-tengahnya witir itu salah surokaatin, 3 rakaat. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya witir itu 11 rakaatan, 11 rakaat. Nah, siapa yang pernah witir 11? Jangan kok 11, 3 kali aja udah kier-kier. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun, dan Muslim, wa labdulan lafadznya lahu bagi Muslim, wa ghairuhuma, dan lainnya Bukhari Muslim. An Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Siti Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yusolli, salat siapa Rasul, ma baina ayyafrugha, pada waktu antara selesai min sholatil isya, dari sholat isya, ilal fajri, sampai subuh, sampai fajar. Sholat berapa Nabi? 11 rakaatan, 11 rakaat. Nabi itu pernah sholat witir, habis sholat isya, sampai hampir subuh. Itu hanya 11 rakaat, berarti pelan-pelan gitu ya. Pantesan kok Nabi itu ada sahabat menyaksikan kalau Nabi itu sholat sunat sampai kakinya bengkak. Lalu dari jam 12 coba sampai subuh cuma 11 rakaat, ya Allah. Sampai bengkak kakinya. Lah kalau saya bengkak karena tidak sholat, karena asam urat. Itu kenapa Nabi kok sampai gitu, ditanya sahabat, Nabi, engkau ini kan sudah dijamin oleh Allah diampuni segala dosanya. Ngapain pakai sholat-sholat kok sampai bengkak-bengkak? Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Justru begini ini aku menunjukkan bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu malah gitu, malah rajin sholat, rajin jamaah, itu bersyukur. Ini diberi sehat malah tidak bersyukur, malah jadi hambanya HP. HP sampai subuh betah, sholat sunnah tidak betah. Coba itu dibalik gitu. Sholat sunnah 2 rakaat, nanti megang HP 10 menit. Sholat sunat lagi 2 rakaat, megang HP, kira-kira bisa enggak? Ya Allah. Kalau diajak ngaji matanya lah kier-kier. Begitu habis ngaji ketemu HP, ya Allah, sampai subuh kuat. Itu namanya tidak sholat sunat witir 11 rakaat, tapi main HP jari 11 jari. Bismillahirrahmanirrahim. Yusallimu, membaca salam siapa ibnu Rasul, baina kulli raka'ataini, antara setiap 2 rakaat. Wa yutiru, dan witir siapa Rasul, biwahidatin, dengan 1 witir. Fa idza sakata, maka ketika diam siapa al muadzinu, orang tukang adzan, min sholatil fajri, dari sholat fajar, wa tabayyana, dan jelas lahu pada Rasul al fajru, fajar berikutnya,
Waja'ahu dan datang siapa pada Nabi siapa al-muadzinu tukang adzan. Qoma maka Nabi berdiri faroka lalu sholat rokaat ini 2 rakaat khafifataini yang ringan. Jadi Nabi kalau pas fajar sholat fajar itu fajar kadzib namanya. Habis itu Nabi nunggu sampai fajar sotik. Begitu adzan fajar sotik Nabi sholat lagi 2 rakaat qobliyah subuh. Habis qobliyah subuh lalu baru Nabi sholat subuh. Habis sholat subuh ngapain Nabi sumat toja lalu tidur miring siapa Nabi. Wah ini rotok cocok ini sama. Salah siki atas sisinya Nabi al-aimani yang kanan. Oh bukan, maksudnya gini. Habis qobliyah subuh Nabi itu baring gitu loh. Baring tapi tidak tidur. Baring, tidur nganan gitu ya. Nganan, miring nganan. Sampai apa? Hatta ya'tiyau sampai datang pada Nabi siapa al-muadzinu tukang azan untuk apa? Lil iqomati untuk iqomah. Jadi menunggu sampai iqomah. Jadi berarti zaman Nabi dulu sholat subuh itu nggak tergesa-gesa. Nggak kayak sekarang. Baru adzan selesai langsung lopor. Akhirnya masjid pada sepi karena orang nggak punya kesempatan datang. Jadi sebenarnya kayak ulama-ulama dulu zaman saya itu juga begitu. Mbah saya Kiai Abu Ammar itu juga begitu. Kalau subuh itu habis azan itu tidak langsung sholat subuh, ndak pujian dulu. Tombo ati iku limo sewarnane. Ada yang pakai pelawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Badannya sehat alhamdulillah. Males sholat subuh innalillah. Kantongnya banyak alhamdulillah. Main HP sampai subuh innalillah. Pujian gitu. Nanti terus kan masyarakat berbondong-bondong geruduk pada datang. Nanti kira-kira sudah mulai beberapa menit orang tunggu penuh baru kemudian disuruh qomat. Itu Nabi begitu. Di Mekah pun juga begitu, nggak ada kok langsung habis Allah la ilaha illallah, habis tolak. Allah la ilallah. Makanya akhirnya yang di masjid itu kan jarang rame subuh karena nggak ditungguin orang-orang, nggak ditungguin. Di Mekah saja begitu ditungguin dulu. Habis sholat sunat qobliyah subuh itu kan nunggu gitu kira-kira sampai 20 menit kalau nggak salah. Lama. Baru nanti qomat, baru sholat subuh. Yang di sini aja nih yang saya lihat, wah buaya. Enggak, itu alasanmu yang malas sholat. Jadi kalau ada jeda gitu kan akhirnya orang berbondong-bondong masih ada kesempatan. Karena soalnya kadang-kadang baru azan hayya 'alas shalah, baru berangkat, baru bangun, belum ke kamar mandi, belum nambah pipis, belum mencret. Nah.
Rakaataini khafifataini apa yang dimaksud 2 rakaat ringan huma yaitu sunnatul fajri, sunat fajar. Warawatan meriwayatkan Abu Dawud wa ghairuhu dan lainnya Nabi Ayub dari Abi Ayub radhiyallahu anhu qala berkata Abi Ayub qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru haqqun. Al-witru haqqun. Salat witir itu haqqun ay matlubun maksudnya. Haqqun ay masyru'un wa matlubun. Itu haqqun sangat disyariatkan dan dianjurkan. Salat witir itu sangat dianjurkan dan disyariatkan. Orang yang rajin salat witir insya Allah tuanya tidak pikun, otaknya kuat, nggak gampang marah. Mau keluar kau, nggak pernah sholat witir. Dikit-dikit emosi, diolok dikit sensi. Itu nggak pernah sholat witir. Ya punya amal witir lah walaupun hanya sekedar witir. Kalau nggak bisa yang lain habis sholat isya itu jangan lupa jangan sampai ninggal witir. Faman maka siapa orang itu habba senang ayu tiro untuk sholat witir bi khamsin kelawan sampai dengan 5 rakaat falyaf'al maka lakukanlah. Kalau kamu senang 5 rakaat ya lakukan. Tapi waman ahabba ayu tiro bi salasin siapa senang witir cuma 3 rakaat falyaf'al lakukanlah. 3 boleh, 5 boleh. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin siapa senang sholat witir 1 rakaat falyaf'al lakukanlah. Loh. Yang penting jangan kamu tinggalkan Nabi kalau sudah ngomong begini nih, ini menunjukkan pentingnya witir. Penting sekali. Sampai 1 kalau bisa lakukanlah kata Nabi. Itu saking hebatnya sholat. Apa hebatnya? Nanti kamu lakukan, kamu rasakan sendiri. Nanti kamu akan menemukan hal-hal yang hebat dari sholat witir. Tapi istiqomah. Jangan kok habis ngaji begini, besok sholat witir. Lusa ndak ngaji, lupa hilang witir. Ya witir tarweh tok. Tarweh selesai, hilang witirnya. Wasalah satu nawafilat dan 3 sholat sunat muakkadatun dianggap takkid, dianggap dikuatkan. Halaman 46. Ada 3 sholat sunat muakkadat yang lain. Apa itu? Sholatul lail, sholat malam. Sholat malam macam-macam, terserah pokoknya malam hari. Bisa mungkin sholat tahajud, bisa mungkin sholat tasbih, bisa mungkin sholat hajat, bisa sholat mutlak. Wa sholatud duha dan sholat duha. Sholat duha itu ketika matahari sudah naik 1 tombak sampai lurus di atas kepala matahari. Itu waktu sholat duha. Kalau sholat duha yang bagus, suratnya yang dibaca rakaat pertama itu wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua duha. Nah kalau ndak apal yo basing ikak lah. Apalnya Yasin yo Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Allahu Akbar. Wa sholatut tarawih dan sholat tarweh loh nih. Sholat tarweh kita tiap hari itu sunat muakkad. Keterangan kaitan faedah dan hadisnya kayak apa? Tunggu pada pertemuan besok. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.